Opo dulu. Diam dulu. Gitu lu gitu. Diam lagi. Lagi. Udah kelihatan belum ya? Udah. Ya udah. Oke. Aku nih ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Miftah Patricia Tamara dari kelompok 12 bersama teman saya Mutia Salma Habibah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang hadis-hadis tentang haji dan umroh. Dalam makalah kali ini kami membahas 4 subbab, yaitu tentang hadis-hadis keutamaan pahala haji dan umroh, kemudian hadis rukun haji dan umroh, dan hadis-hadis tentang hal-hal yang membatalkan haji dan umroh, dan hadis-hadis tentang kifarat dalam haji. Pembahasan pertama adalah hadis-hadis keutamaan haji dan umroh. Dalam haji dan umroh memiliki banyak keutamaan yang mulia. Salah satu di antaranya ada yang kami paparkan di sini ada 6. Yang pertama adalah pahala haji mabrur sama dengan jihad fisabilillah. Sebagaimana dalam hadisnya ini Al-Musayyabi bin Sa'id an Zuhri an Sa'di bin Ibrahim haddatsana Allah Abdi bin Aziz Abdu haddatsana qala anhu Allah radhiya Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Miftah, kayaknya ini tulisannya kebalik deh. Iya. Madza summa qila wa rasulihi kebalik ya. Benar nggak ya katanya? Kayaknya ini tulisan Arabnya kebalik deh. Jadi ini su'ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh gitu. Ayyul a'mal afdol. Nggak tahu deh. Aku tadi kemarin nggak ngecek. Ya udah nggak apa-apa. Su'ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayyul a'mal afdalu qala imanu billah wa rasulihi qila summa madza qala jihadun fi sabilillah qila summa madza qala hajjun mabrurun, yang artinya langsung diceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dan Az-Zuhri dan Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, al-jihad fisabilillah. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji mabrur. Yang kedua adalah, jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa, syirik atau maksiat, maka balasannya surga. Bagaimana diriwayatkan hadis dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Artinya, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga itu adalah bahwasanya haji mabrur tidak cukup jika pelakunya dihapuskan sebagian kesalahannya saja, bahkan ia memang pantas untuk masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah haji dan umroh dapat menghindarkan dari kekafiran. An-Umar ini kebalik juga ya. Haddatsana Sufyanu an Asim ibnu Ubaidillah an Abdillah ibni Amir ibnu Rabi'ah yuhaddisu an Umar radhiyallahu anhu yablughu bihi an-nabi wa qala Sufyan marratun, ya Allah ini bentuk banget ya.
Qala Sufyan marwatan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tabi'u bainal haji wal umrah fa inna mutaba'atan bainahuma yanfiyanil faqra wadzunuba kama yanfil kiru khabasal hadis. Yang artinya, iringlah antara haji dan umrah karena mengikuti keduanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana pandai besi membersihkan kotoran dan besi. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat adalah hadis haji dan umrah sebagai wakil-wakil Allah. Haddatsana Muhammad bin Tarif, haddatsana Imran Uyainah an Atha ibni As-Sa'ib an Mujahidin an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal umtamiru wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Yang telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Tarif telah menceritakan kepada kami Imran Uyainah dari Atha bin As-Sa'ib dari Mujahid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah adalah para delegasi Allah. Ini maksudnya wakil-wakil Allah. Allah memanggil mereka dan mereka menjawab panggilannya. Mereka meminta kepada Allah, maka dia memberikan permintaan mereka. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Yang kelima adalah umrah sebagai penghapus dosa. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana an Malik Sumia Maula Abi Bakrin ibnu Abdirrahman an Abi Salih Samani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, umrah demi umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, yaitu keutamaan yang terakhir adalah ibadah umrah Ramadan berpahala ibadah haji. Haddatsana Ahmad bin Muhammad akhbarana Abdullah akhbarana Ibnu Jurayjin anna Ikrimah Ibnu Khalidin sa'ala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil umrah qabla al-hajj faqala la ba'sa qala Ikrimah qala Ibnu Umar i'tamara an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yahujja wa qala Ibrahim ibnu Sa'din an Abi ibnu Ishaq haddatsana Ikrimah ibnu Khalid sa'altu Ibnu Umar mislahu haddatsana Umar ibnu Ali haddatsana Abu Asim akhbarana Ibnu Juray akhbarana Ibnu Jurayjin qala Ikrimah ibnu Khalid sa'altu Umar ibnu Umar radhiyallahu anhuma mislahu. Ya, artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj bahwa Ikrimah bin Khalid bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah melaksanakan umrah sebelum haji. Maka dia menjawab, tidak mengapa. Ikrimah berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah sebelum haji. Dan berkata Ibrahim bin Sa'ad dan Ibnu Ishaq telah menceritakan kepada saya Ikrimah bin Khalid, aku bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu seperti itu. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abu Asim, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj, telah berkata juga Ikrimah bin Khalid, aku bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu seperti itu juga. Maksudnya ini hadisnya yang berkata kalau misalnya melaksanakan umroh sebelum haji itu tidak mengapa. Oke, lanjut saja.
yaitu pembahasan kedua adalah hadis rukun haji dan umroh. Jadi dalam umroh dan haji itu memiliki rukun haji dan umroh. Kalau misalnya rukun haji itu sendiri, rukun itu adalah suatu amalan yang apabila tertinggal maka hajinya tidak sah. Nah, kalau misalnya rukun haji itu ada 6, yaitu niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul dan juga tertib pada setiap rukun. Sedangkan kalau umroh itu rukunnya adalah umroh, yaitu niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib pada setiap rukun. Perbedaannya adalah ada di wukuf di Arafah. Umroh tidak ada wukuf di Arafah, sedangkan haji rukunnya termasuk wukuf di Arafah. Mari kita bahas satu-satu dan hadis-hadis yang berkaitan dengan rukun-rukun ini. Yang pertama ada ihram. Ihram itu adalah berniat mengerjakan haji atau umroh, bahkan keduanya sekaligus. Ihram wajib dimulai mikotnya, baik mikot zamani maupun mikot makani. Sunnah sebelum memulai ihram diantaranya adalah mandi dulu, menggunakan wangian pada tubuh dan rambut, mencukur kumis, dan memotong kuku. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak dijahit dan tidak bertutup kepala, sedangkan kalau perempuan sendiri itu seperti halnya sholat, tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan. Hadis yang berkenaan dengan rukun ihram ini adalah bunyi ila fa'arsalat Bakrin abi ibnu Muhammad Umaysi bintu Asma'u. Balik lagi nih dari fakharajna ma'ahu hatta ataina dal Hulaifah fawaladat Asma'u bintu Umays Muhammad bin Abi Bakrin fa'arsalat ila Rasulillah kaifa asna'u qala igtasali wastasfiri bisaubin wahrimi. Rawah Muslim, artinya lalu kami keluar bersama Nabi SAW. Tatkala sampai di Dzulhulaifah, Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Maka Asma mengutus seseorang untuk bertemu kepada Rasulullah SAW dan bertanya, apa yang aku kerjakan? Beliau SAW menjawab, mandilah dan beristighfarlah dan berihramlah. Yang kedua adalah rukun wukuf di Arafah. Bentar. Wukuf di Arafah ini bertepatan pada tanggal 9 Zulhijjah pada waktu zuhur. Jadi setiap orang yang haji wajib baginya untuk berada di padang Arafah pada waktu tersebut. Wukuf adalah rukun penting dalam haji. Jika wukuf tidak dilaksanakan dengan alasan apapun, maka hajinya tidak dinyatakan sah dan harus diulang pada waktu berikutnya. Pada waktu wukuf disunahkan untuk memperbanyak istighfar, dzikir, dan doa untuk kepentingan diri sendiri maupun orang banyak, dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat. Hadis yang berkenaan dengan wukuf di Arafah ini adalah salah satunya adalah berbunyi Al-Hajju Arafatu. Itu artinya haji itu adalah Arafah. Yang dari sini hadis riwayat At-Tirmizi, yang di sini kita hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i juga Ibnu Majah. Jadi di sini kita tahu kalau Arafah itu bagian dari haji. Kemudian hadis berikutnya adalah berbunyi khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang kuucapkan begitu pula diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, milikinya segala kerajaan, segala puji, dan Allah yang menguasai segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi.
Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih. Kemudian rukun ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf yang di mana para haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan syarat suci dari hadas dan najis, baik badan maupun pakaian, menutup aurat. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya. Ya. Memulai tawaf dari arah Hajar Aswad, batu hitam yang terletak di antara satu pojok di luar Ka'bah. Macam-macam tawaf itu ada 5. Pertama tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah. Nah, yang kedua adalah tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi rukun haji ini. Terus yang ketiga tawaf sunnah atau tawaf yang dilakukan semata-mata mencari ridho Allah. Yang keempat adalah tawaf nazar, adalah tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nazar. Dan yang kelima adalah tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota. Hadis yang berkenaan dengan tawaf ini adalah Haddatsana Ibrahim bin al-Munzir, haddatsana Anas bin Ayyad an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawafa bil baiti at-tawaf al-awwal yakhubbu thalathata atwafin wa yamshi arba'atan wa annahu kana yas'a batnal masili idza tawafa baina as-safa wal marwah. Artinya telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin al-Munzir, telah menceritakan kepada kami Anas bin Iyad dan Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tawaf di Ka'bah Baitullah berjalan cepat pada 3 putaran dan berjalan biasa pada 4 putaran lainnya. Dan berjalan pada dasar aliran air ketika sa'i antara bukit As-Safa dan Marwah. Hadis Sahih Bukhari. Kemudian yang hadis berikutnya adalah Haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Amr bin Dinarin qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawafa bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqami rak'ataini thumma kharaja ila as-safa wa qad qala Allah ta'ala fi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Amr bin Dinar berkata, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW datang ke Baitullah untuk haji. Maka beliau tawaf di Baitullah 7 kali putaran, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, lalu keluar menuju bukit As-Safa dan Marwah. Dan sungguh Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sungguh bagi kalian adalah suri Allah dan yang baik pada diri Rasulullah. Hadis Sahih Bukhari. Di sini berarti kita harus mengikuti Rasulullah gitu ya. Terus yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah lari kecil antara jalan atau jalan cepat antara Safa dan Marwah. Hadis yang berkenaan dengan rukun ini adalah Haddatsana al-Makki bin Ibrahim an Ibnu Jurayjin qala akhbarani Amr bin Dinar qala sami'tu bin Umar radhiyallahu anhuma qala qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya ini Makkah fatafa bil baiti thumma shalla rak'ataini thumma sa'a baina Safa wal Marwah thumma tala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini mirip hadis yang kita bahas di tawaf tadi, hanya berbeda pada riwayatnya, di mana Rasulullah itu ketika tawaf beliau sholat 2 rakaat lalu melakukan sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Adapun syarat-syarat sa'i adalah dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah, dilakukan sebanyak 7 kali, melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Rukun yang terakhir adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Pihak yang mengatakan bercukur sebagai rukun haji beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyembelihan. Nah, salah satu hadis yang menyangkut tentang rukun tahallul ini adalah Haddatsana Abul Yamani akhbarana Syu'aib
ibnu Abi Hamzah qala Nafi' kana ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul halaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib bin Abu Hamzah Nafi' berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencukur rambut pada pelaksanaan haji beliau. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang keenam adalah tertib, di mana rukun-rukun yang di atas itu harus dilaksanakan tertib sesuai urutan, mulai dari tawaf sampai tahallul. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang hal-hal yang membatalkan haji dan umroh yang akan disampaikan oleh Habibah. Ya, bismillah. Saya akan membacakan hal-hal yang membatalkan haji dan umroh. Sebelumnya minta maaf dulu kepada teman-teman karena hadisnya mungkin nggak lengkap ya dalam kitabnya juga. Saya akan membacakan. Yang pertama, hal yang membatalkan haji dan umroh adalah bersenggama dan pendahuluannya, seperti mencium, menyentuh dengan dorongan syahwat, percakapan laki-laki dan wanita mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seks. Kedua, melakukan kejahatan dan berbuat maksiat yang mengakibatkan penyelewengan dari menaati Allah. Ketiga, berselisih dengan teman sejawat, dengan pelayan, dan lain-lain. Sebagai alasan diharamkannya hal-hal tersebut ialah firman Allah Ta'ala, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu surat Al-Baqarah ayat 197. Maka barang siapa telah berihram pada bulan-bulan tersebut, tidak boleh ia melakukan hal-hal mengenai hubungan istri, melanggar ketentuan, dan bertengkar di waktu mengerjakan haji itu. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Nabi Hurairah, man hajja lillahi falam yarfath walam yafsuq raj'a kayumi waladatuhu ummuh." Artinya, barang siapa mengerjakan haji sedang ia tidak melanggar kesopanan dan tidak pula melanggar ketentuan, maka ia akan bebas dari dosa-dosanya, seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Keempat, memakai pakaian yang dijahit, seperti baju dingin, jubah, celana, dan lain-lain, atau pakaian sungkup, seperti serban tarbus dan pakaian-pakaian yang ditaruh di atas kepala. Juga terlarang memakai pakaian yang dicelup dengan bahan-bahan berbau harum-haruman, dan sebagaimana terlarang memakai sepatu sandal. Dalam hadis an Ibni Umar qala qama rajulun faqala ya Rasulullah madza ta'muruna an nalbasa min athiyab fil ihram faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul qamis wala sarawilati walal imaim walal baranis walal khifafa illa ayyakuna ahadun laisat lahu na'lan falyalbas al-khufaini ma asfala minal ka'baini wala talbasu syai'an minathyabi masahu za'faron walal warsu wala tantaqibu al-maz'atu al-haram wala talbasul quffazaini. Dari Ibnu Umar ia berkata, terdapat seorang laki-laki yang berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah, pakaian apakah yang Anda perintahkan kepada kami untuk dipakai saat berihram? Maka beliau bersabda, janganlah kalian memakai jubah, celana panjang, sorban, serta baju panjang yang tertutup kepala, dan sepatu, kecuali seseorang yang tidak memiliki sepatu. Maka hendaknya ia memakai sepatu di bawah kedua mata kaki. Dan janganlah memakai pakaian yang tersentuh kunyit serta waros, dan janganlah seseorang wanita memakai cadar serta sarung tangan. Dan para ulama telah sepakat bahwa ini khusus bagi pria. Adapun wanita, mereka tidak termasuk dalam ketentuan ini, dan mereka boleh memakai semua itu dan tidak terlarang, kecuali pakaian yang diberi wangi-wangian, cadar muka, dan sarung tangan. Kelima, melangsungkan akad pernikahan bagi dirinya maupun bagi orang lain sebagai wali atau menjadi wakil. Dengan demikian, akad menjadi batal hingga tidak membawa akibat hukum syara' berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Utsman ibni Affan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yankihul muhrimu wa la yankahu wa la yakhtubu. Apa yang dimaksud oleh hadis menjadi amalan bagi sebagian sahabat-sahabat Nabi, juga dianut oleh Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Menurut mereka tidak boleh orang yang sedang ihram itu kawin, dan jika dilangsungkannya juga maka perkawinannya batal. Mengenai apa yang diriwayatkan
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawini Maimunah sementara ia sedang ihram, maka berita itu bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi mengawininya dalam keadaan halal. Sebaliknya, golongan Hanafi berpendapat bolehnya mengangkatkan nikah oleh orang yang sedang ihram, karena ihram itu tidak menjadi halangan bagi kesempatan dilangsungkannya perkawinan dengan wanita yang terlarang hanya bersenggama, bukan sahnya akad. Karena mengerat kuku dan menghilangkan rambut dengan dicukur, digunting, atau dengan jalan lain, baik rambut itu rambut kepala maupun lainnya, berdasarkan firman Allah, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Artinya, dan janganlah kamu mencukur rambutmu hingga kurban itu sampai ke tempatnya. Dan ulama ijma mengenai diharamkannya mengerat kuku bagi orang yang sedang ihram tanpa uzur. Tetapi bila ia pecah, maka boleh dibuang tanpa fidyah. Dibolehkan pula menghilangkan rambut bila seseorang merasa terganggu dengan adanya rambut itu. Hanya ia wajib membayar fidyah, kecuali jika membuang bulu mata yang mengganggu orang yang sedang ihram, maka tidaklah wajib fidyah. Firman Allah Ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Barang siapa di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka hendaklah ia membayar fidyah berupa puasa, sedekah atau kurban. Ketujuh, memakai wangi-wangian di pakaian atau badan baik laki-laki maupun bagi wanita. Diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Umar tercium akan bau wangi-wangian pada Muawiyah padahal ia sedang ihram. Maka kata Umar padanya, kembalilah dan cucilah wangi-wangian itu, karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. An Abdullah ibnu Umar, al-hajju asy'itu at-tafilu. Artinya orang yang mengerjakan haji itu kusut masai rambutnya dan napak bau badannya. Juga berdasarkan sabda Rasulullah, amma-tibu alladzi bika fagsilhu thalatha marrat. Adapun minyak wangi yang lekat padamu, maka hilangkanlah dengan mencucinya 3 kali. Dan seandainya orang yang sedang ihram itu meninggal, tidaklah diberi wangi-wangian ketika memandikannya. Begitu pula sewaktu mengafaninya. Berdasarkan sabda Nabi SAW mengenai orang yang mati selagi dalam ihram. An Abdullah ibnu Abbas Zoto khamiru wajihihi wala tukhamiru ra'suhu wala tamasuhu tiban fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Janganlah kamu tutupi kepalanya dan jangan pula kamu gosokkan kepada minyak wangi, karena ia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan membaca talbiyah. Mengenai bekas minyak wangi yang digosokkannya ke badan atau pakaiannya sebelum ihram, maka tidak menjadi apa. Adapun hukum harum-haruman Ka'bah yang mengenai orang yang sedang ihram, maka diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Solih bin Kaisan, katanya, saya lihat Anas bin Malik yang kayaknya kena wangi-wangian Ka'bah ketika ia sedang ihram. Ia tidak mencucinya. 8. Memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi. Para ulama sepakat menyatakan haramnya memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang berbau wangi, kecuali bila ia dicuci hingga hilang wanginya. Diterima dari Nafi, yang diterima pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abdullah ibnu Umar, la talbisu thawban masahu warshun aw za'faron yakni fil ihram illa ayyakuna ghusilan. Janganlah kamu pakai pakaian yang telah dicelup dengan waros, sebangsa tanaman harum untuk pencelup, atau dengan bunga mawar, kecuali bila telah dicuci dulu, maksudnya ketika ihram. Dan dimakruhkan sebagai pakaian yang dicelup itu bagi para pemimpin yang menjadi ikut-ikutan umat, karena agar tidak ditiru oleh mereka. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Malik dan Nafi, dari Nafi bahwa ia mendengar Aslam, yakni bekas hamba Umar bin Khattab, memakai pakaian bercelup sementara ia sedang ihram. Maka tanya Umar, kenapa Anda memakai pakaian bercelup ini, hai Tolhah? Ujar Tolhah, wahai Amirul Mukminin, ini hanya dicelup dengan gurah, tanaman yang tidak wangi. Kata Umar pula, tuan-tuan ini adalah pemuka yang menjadi ikutan umat. Jadi seandainya seorang bodoh melihat pakaian ini, tentu ia akan berkata, Tolhah bin Ubaidillah memakai pakaian bercelup di waktu ihram. Maka jangan tuan pakai sepotong pun dari pakaian bercelup ini sewaktu dalam ihram. Adapun bahan-bahan penyedap yang harum dalam makanan atau minuman, jika tidak berbau dan terasa enak dan tampak lagi warnanya sewaktu dimakan atau diminum oleh orang yang sedang ihram itu, maka tidak wajib membayar fidyah. Jika masih tinggal baunya, maka menurut golongan Syafi'i wajib fidyah bila dimakan. Sedang menurut golongan Hanafi tidak wajib, karena maksudnya bukanlah sengaja bermewah-mewahan dengan harum-haruman. Ke-9, sengaja berburu. Orang yang sedang ihram itu boleh berburu binatang laut, merencanakan memberi petunjuk dan memakan hasilnya. Sebaliknya haram baginya membunuh atau menyembelih buruan darat.
menunjukkan hewan-hewan itu yang tampak di mata atau memberi petunjuk terhadap yang tidak tampak atau menghalaunya. Juga haram baginya merusak telur-telur dari binatang darat, sebagaimana terlarang memperjualbelikan dan memerah susunya sebagai alasan ialah firman Allah Ta'ala. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqu lillahi alladzi ilaihi tuhsyarun. Artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan hasilnya jadi perbekalan bagimu dan bagi orang-orang yang dalam pelayaran. Sebaliknya, diharamkan bagimu binatang buruan darat selagi kamu dalam ihram. Ke-10 memakan hasil buruan. Diharamkan bagi orang yang sedang ihram memakan hasil buruan binatang darat yang diburu untuknya atau atas petunjuk maupun pertolongannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah. An Abdullah ibnu Abi Qatadah an Nabihi radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjan wa kharajna ma'ahu qala fasarafa min ashabihi fihim Abu Qatadah faqala khudhu sahilal bahri hatta talqawni qala fa'akhadhu sahilal bahri falamma insarafu qibala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhramu kulluhum illa Aba Qatadah fa innahum lam yuhrimu fa bainama hum yasiruna id ra'aw humura wahshi fahamala 'alaiha Abu Qatadah fa'aqara minha atanan fanazalu fa'akalu min lahmiha qala faqalu akalna lahman wa nahnu muhrimuna qala fahamalu ma baqi min lahmil atani falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna kunna ahramna wa kana Abu Qatadah lam yuhrimu fara'aina humura washin fahamala 'alaiha Abu Qatadah fa'aqara minha atanan fanazalna fa'akalna min lahmiha faqulna na'kulu lahma saydin wa nahnu muhrimuna fahamalna ma baqiya min lahmihima faqala hal minkum ahadun amrohu au asyara ilaihi bisyai'in qala qala fakulu ma baqiya min lahmiha wa haddatsana Muhammad ibnu al-Mutsanna haddatsana Muhammad bin Ja'farin haddatsana Syu'bah wa haddatsani Al-Qasim ibnu Zakaria haddatsana Ubaidullah an Syaiban jami'an an Utsman ibni Abdullah ibni Mauhabi bi hadzal isnadi fi riwayatin Syaiban faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aminkum ahadun amrohu ayyahmila 'alaiha aw asyara ilaiha wa fi riwayatin Syu'bah qala asyartum wa aw a'nantum aw asattum qala Syu'bah la adri qala a'nantum aw asattum. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi mengerjakan haji, maka mereka pun ikut bersamanya. Nabi pun mengirim serombongan di antara mereka, termasuk di dalamnya Abu Qatadah, agar menempuh jalan tepi pantai hingga mereka bertemu lagi nanti. Demikianlah mereka melalui jalan pesisir dan demi terpisah. Semua anggota rombongan melakukan ihram kecuali Abu Qatadah yang tidak ihram. Tiba-tiba dalam perjalanan kelihatan oleh mereka keledai-keledai liar. Abu Qatadah pun memburu binatang-binatang itu dan berhasil melumpuhkan seekor keledai betina. Anggota-anggota rombongan pun bersama berhenti dan turut memakan dagingnya. Mereka saling menanyakan samanya, bolehkah kita makan daging buruan lagi kita ihram? Dan sisa daging keledai itu pun mereka bawa. Tatkala bersama Rasulullah, mereka tanyakan padanya, ya Rasulullah, kami ini melakukan ihram. Hanya Abu Qatadah yang tidak melakukannya. Tiba-tiba kami bertemu dengan keledai-keledai liar yang sengaja diburu oleh Abu Qatadah. Seekor keledai dapat dibunuhnya, dan kami pun berhenti dan memakan dagingnya. Lalu menjadi pertanyaan bagi kami bersama, apakah boleh kami memakan daging hasil buruan, sedang kami dalam ihram, dan sisa yang tinggal dari daging itu pun kami bawa. Tanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah di antaramu yang menyuruhnya membunuh binatang itu atau menunjukkannya? Ujar mereka, tidak. Maka sabda Nabi, kalau begitu makanlah sisa daging itu. Dan diperbolehkan orang yang ihram itu memakan daging binatang buruan yang tidak diburunya sendiri, tidak pula diburu orang untuknya, tidak ditunjukkannya atau diberi bantuan. Berdasarkan hadis yang diterima oleh Jabir Rasulullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Jabir ibnu Abdullah, saydul barri lakum halalun ma lam tasiduhu aw yusdalakum." Artinya binatang buruan darat halal bagimu selagi dalam ihram, asal tidak kamu sendiri yang memburunya atau diburu orang untukmu.
Dan apa yang dimaksud oleh hadis tersebut menjadi amalan bagi sebagian ahli. Menurut mereka tak ada halangannya memakan hasil buruan bagi orang yang ihram, selama tidak ia sendiri yang memburunya dan tidak pula diburu orang lain sengaja untuknya. Adapun jika yang memburu itu seorang yang dalam keadaan halal buat dirinya sendiri dan bukan buat orang yang sedang ihram, kemudian sebagian baginya dijual atau diberikan kepada orang yang ihram itu, maka tidaklah terlarang. Diterima dari Abdurrahman bin Utsman Taimi katanya, an Talhah ibnu Ubaidillah kunna ma'a Talhah ibnu Ubaidillah wa nahnu hurumun fa uhdiya lahu tayrun wa Talhah raqidun faminna man akala wa minna man tawarra'a falamma istayqadha Talhah wa faqa man akalahu wa qala akalnahu ma'a Rasulillah. Artinya kami pergi bersama Talhah bin Ubaidillah, sedang waktu itu kami dalam keadaan ihram. Sewaktu tidur, Talha diberi orang hadiah berupa burung. Maka di antara kami ada yang memakannya dan ada pula yang menahan diri. Tatkala bangun, Talha menyatakan setujunya. Serta katanya, kami juga pernah memakannya bersama Rasulullah SAW. Gitu. Mengenai hadis-hadis yang melarang makan daging binatang buruan seperti hadis So'ab bin Jasam al-Laisi, Anis Sa'ad bin Jasimah annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan wa huwa bil abwa'i au bawadan faraddahu alaihi falamma ra'a ma fi wajhihi qala inna lam narudduhu alaika illa anna hurmun. Artinya bahwa ia memberikan seekor keledai liar buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika ia sedang berada di Abwa atau di Wadan, lalu dikembalikan padanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tatkala Nabi melihat perubahan air mukanya, maka sabdanya, kami mengembalikan padamu, tidak lain hanyalah karena kami sedang dalam keadaan ihram. Maka hadis tersebut dapat ditafsirkan bahwa maksudnya ialah binatang buruan yang ditangkap oleh seorang yang halal, yang sengaja akan diberikannya kepada orang yang sedang ihram. Hal itu kita lakukan ialah demi mendapatkan kompromi di antara hadis-hadis itu. Berkata Ibnu Abdil Bar, alasan bagi orang yang menganut mazhab ini ialah karena dengan demikian hadis-hadis mengenai masalah ini adalah sah dan dapat diterima. Artinya, jika tafsiran seperti itu kita terima, maka tidak akan dijumpai lagi pertentangan dan bertolak belakangan. Demikianlah hendaknya perlakuan kita terhadap sunnah-sunnah Nabi, hingga sebagian tidak dipertentangkan dengan yang lain selama masih ada jalan keluar. Pendapat ini dipandang lebih kuat oleh Ibnu Qayyim. Katanya, jejak para sahabat semuanya sejalan dengan tafsir yang kita kemukakan itu. Selanjutnya masuk ke subbab pembahasan kifarat dalam haji dan umroh. Yang pertama adalah kifarat atau dam karena bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahlul pertama. Yang A, menyembelih seekor unta atau lembu atau 7 ekor kambing. Kedua, bila tidak menyembelih, ia wajib bersedekah kepada fakir miskin berupa makan seharga unta atau lembu. Ketiga, bila tidak sanggup, ia harus berpuasa sebanyak harga unta dengan perhitungan 1 mud. Daging tersebut ia harus berpuasa. Kedua, dam karena melanggar salah satu pelanggaran haji sebagai berikut: mencukur rambut atau bulu badan, memotong kuku, memakai pakaian-pakaian berjahit atau menyarung bagi laki-laki, memakai wangi-wangian, bersenggama sesudah tahlul pertama. Maka dendanya memilih salah satu di antara 3 hal, yaitu pertama menyembelih seekor kambing, kedua puasa 3 hari, ketiga bersedekah 3 gantang makanan kepada 6 orang fakir miskin seperti yang tertera dalam hadis bahwa an Ka'ab bin Ujrah qala asobani hawamu firasi wa ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama faman kana minkum maridan al-Hudaybiyah hatta takhawwaftu ala basari fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala fil ayah fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li akhliq ra'saka au bihi adzam min ra'sihi wa sumu thalathata ayyam au at'im sitah masakin faraqan min zabibin au unsuk syatan fa khalaqtu ra'si thumma naskut. Dari Ka'ab Ujrah ia berkata, aku terserang kutu kepala sementara aku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah hingga aku mengkhawatirkan mataku. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu mengenaiku. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilku dan berkata kepadaku, gundullah rambutmu dan berpuasalah 3 hari atau berilah makan 6 orang miskin, 1 farok kismis atau sembelihlah seekor kambing. Kemudian aku menggundul rambutku dan menyembelih kurban.
Ketiga, dam karena melaksanakan haji secara tamatu atau qiron. Haji tamatu yaitu haji yang datang sebelum waktunya untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga mereka biasanya melakukan ihram untuk umroh langsung dari mikotnya. An Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala tamatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bil umrah ilal haji wa ahda fasaqa ma'ahu al hadiyah min dzil khulaifah wa bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahalla bil umrah thumma ahalla bil haji wa tamatta'a an-nas ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil umrah ilal haji fa kana minan nasi man ahda fasaqal al hadiyah wa minhum lam yuhdi falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qala linnas man kana minkum ahda fa innahu la yahilu min syai'in huruma minhu hatta yaqdi hajjah wa man lam yakun minkum ahda falyatuf bil baiti wa bis safa wal marwah wal yuqassir wal yahlil thumma liyuhilla bil haji wal yuhdi faman lam yajid hadiyan falyasum thalatha ayyam fil haji wa sab'atan idza raja'a ila ahlihi wa tafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah fastalama az-zukna awwala syai'in thumma khaba thalathata atwafin min as-sab'i wa masha arba'ata atwafin thumma raka'a hina qada tawafuhu bil baiti inda al-maqami raka'ataini thumma salam fansarafa fa'ata as-safa fatafa bis-safa bil marwah sab'ata atwafin thumma lam yahlil min syai'in huruma minhu hatta qada hajjahu wa nahara hadiyahu yauman nahri wa fatafa bil baiti thumma halla min kulli syai'in huruma minhu wa fa'ala mithla ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahda wa saqal al hadiyah minan nas. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji tamattu ketika haji wada, yaitu dengan mengerjakan umroh sebelum haji. Kemudian beliau bayar denda dengan hewan kurban yang dibawanya dari Zulhulaifah, tempat beliau memulai ihram untuk umrohnya itu. Sesudah itu barulah berihram untuk haji, dan orang banyak umroh pula bersama-sama dengan beliau. Di antara mereka ada yang membawa hadiyu dan ada yang pula tidak membawa. Setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, beliau bersabda kepada orang banyak, barang siapa yang membawa hadiyu, dia boleh bertahalul atau berhenti ihram hingga selesai haji. Dan siapa yang tidak membawa hadiyu, hendaklah tawaf di Baitullah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah itu ia boleh bercukur dan tahalul. Kemudian ia harus ihram kembali untuk haji dan harus membayar denda dengan menyembelih kurban. Siapa yang tidak membawa hewan kurban, dia harus puasa 3 hari di tempat haji dan 7 hari apabila dia telah tiba di kampungnya. Sesampainya di Mekah, lebih dahulu beliau jamah Hajar Aswad, kemudian beliau berlari-lari kecil 3 kali putaran keliling Ka'bah. Beliau sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Selesai sholat beliau pergi ke Safa dan Marwah, lalu sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Beliau tidak tahalul sampai selesai haji dan menyembelih kurban di hari Nahr. Sesudah itu beliau kembali ke Mekah, lalu tawaf di bait, kemudian tahalul atau menghalalkan segala sesuatu yang tadinya haram dikerjakan sama ibadah haji. Apa yang diperbuat beliau itu dicontoh pula oleh orang-orang yang membawa hewan kurban. Setelah selesai melaksanakan ihram dan berakhir pada tahalul atau memotong rambut, maka para jamaah ini menunggu sampai tibanya waktu haji pada hari Tarwiyah atau Arafah pada tanggal 8 sampai 9 Zulhijjah. Sedangkan haji qiron yaitu proses ibadah haji dan umroh yang dilakukan bersamaan, sehingga seluruh ritual yang dijalani seperti ihram, tawaf, sa'i, dan melempar jumroh atau mabit diniatkan untuk haji dan umroh. Begitu pula juga dengan kewajiban yang lain, kecuali sholat wukuf yang merupakan kewajiban haji. Dan pelaksanaan haji ini wajib mengeluarkan dam. Jadi mulai ihram tidak dari mikot, tidak bermalam di Muzdalifah, tidak bermalam di Mina, dan tidak melempar jumroh. Dendanya adalah sebagai berikut. Pertama, menyembelih seekor kambing. Kedua, jika tidak mampu, ia wajib puasa 10 hari, 3 hari dikerjakan di tanah suci dan 7 hari dikerjakan di tanah air. Keempat, dam karena berburu atau membunuh binatang buruan. Dendanya adalah memilih salah satu dari 3 hal, yaitu pertama, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Kedua, bersedekah kepada fakir miskin seharga binatang tersebut. Ketiga, puasa sebanyak harga binatang tersebut. Setiap 1 mud wajib berpuasa 1 hari. Kelima, dam karena memotong kayu di tanah haram, maka dendanya adalah perhala. Bagi kayu besar, dendanya seekor unta atau sapi. Bagi kayu kecil, dendanya seekor kambing. Keenam, bagi yang terhalang jalan sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umroh, maka boleh tahalul dengan menyembelih seekor kambing di tempat itu. Kemudian bercukur atau memotong rambut dengan niat tahalul. Besar dan melimpahnya hewan kurban ini. Pada dasarnya setiap jamaah haji dari penjuru dunia mengeluarkan dam.
meski tidak terkena kewajiban, dan seperti haji ifrad, mereka juga ingin mendapatkan pahala kesunahan dam ini. Sehingga mereka juga tetap menyembelih hewan kurban. Terlebih lagi di Arab Saudi terdapat bank yang mengurusi pengumpulan uang dam untuk dibelikan hewan ternak, baik yang resmi maupun yang tidak. Daging dari hewan dam tersebut tidak hanya dibagikan kepada fakir miskin, tetapi juga bisa sepertiga dimakan oleh si penyembelih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum. Terima kasih. Miftah, aku sudah. Baik, terima kasih Wiba pemaparan materinya. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa haji dan umroh itu memiliki banyak keutamaan yang mulia yang kita sampaikan sebelumnya. Ada 6 yang kami bahas, yaitu pahala haji mabrur sama dengan jihad fisabilillah, beralasan surga bagi ibadah haji, tidak bercampur dengan dosa itu, atau syirik dosa itu adalah surga. Terus haji dan umroh dapat menghindarkan dari kekafiran. Hadis haji dan umroh haji dan umroh itu yang berhaji dan umroh maksudnya adalah wakil-wakil Allah. Lalu umroh sebagai penghapus dosa juga, dan ibadah umroh Ramadan berpahala ibadah haji. Dan sudah juga kita bahas rukun haji dan umroh itu. Kalau rukun haji itu adalah ihram, wukuf di Arafah, atau ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Sedangkan rukun umroh sama, tapi tidak ada wukuf di Arafahnya. Lalu lalu ada di haji dan umroh itu ada hal yang membatalkan haji dan umroh. Kalau misalnya rukun tadi, kalau misalnya tidak melaksanakan maka tidak sah. Nah, hal membatalkan haji dan umroh ini sudah kita paparkan oleh Wibah tadi. Berhubungan suami istri, melakukan kejahatan, memakai wangi-wangian, terus berburu dan makan hasil buruan, dan lain-lain. Kemudian orang-orang yang membatalkan, maksudnya orang yang melakukan hal yang membatalkan haji dan umroh ini akan membayar dam sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang telah kita bahas tadi. Begitu kira-kira teman-teman. Sampai sini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, menanggapi atau menambahkan atau menyanggah dari pemaparan materi kami, dipersilahkan. Gimana teman-teman? Silakan bagi yang mau bertanya atau menambahkan, mungkin ada yang kurang-kurang ataupun berdiskusi. Silakan. Diberikan kesempatan bagi yang lain. Silakan. Ini kemana nih orang-orangnya nih? Belum pada mandi ya? Untuk kamera semua. Ini yang buka kamera berarti sudah pada mandi semua nih. Atau enggak juga sih, yang nutup kamera ini. Oh, berarti kamu belum mandi ya? Belum dong, Pak. Astagfirullah. Semuanya belum, Pak. Semuanya belum. Ya Allah, belum pada mandi. Saya ya udah sampai kampus sekarang nih, kalau belum mandi. Waduh. Ya Allah. Bapak kenapa, Bapak? Mana? Bapak ada agenda dan punya kepentingan, jadi harus mandi. Masa iya ke kampus nggak mandi? Kan Bapak lebih heran kalau nggak mandi. Kalau kita masih di rumah, Pak. Kita masih beberes. Gitu ya? Kalau di rumah itu nggak perlu pakai mandi ya? Nggak, mandinya sehari sekali, Pak. Mandinya kalau udah kelar semua urusan. Kan enak baru mandi. Kalau misalnya mandi terus kotor, enak ya, Pak. Itu alasannya ya. Kayak Kurnia tuh. Ya, kayak Kurnia apa? Coba lihat tuh, kan kayak gitu kan. Kelihatan nggak mandinya? Hitam putih. Bapak. Ya. Bapak kenapa ke kampus? Hah? Adalah. Emang kalau dosen nggak WFH, Pak? Hah? Emang kalau dosen nggak WFH, Pak? Ya, kampus kan punya kita. Suka-suka kita aja. Saya sudah 2 minggu di perpustakaan.
Nginep, Pak. Pak rajin bacanya. Maksudnya nginep di perpustakaan. Ya. Beneran? Nggak percaya dia. Serius nginep, Pak? Iya. Bapak ngapain, Pak? Di perpustakaan, Pak? Lagi nyari apa? Nyari wangsit. Nggak, lagi nyelesain apa revisian disertasi saya. Iya, semangat Bapak. Keren. Semangat, Pak. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Semangat ya. Ya. Terus guys, jadi profesor. Iya. Ya, semangat dong. Ya, semangat lah. Apa dibandingin yang nutuk-nutuk kemahiran nih pada nggak semangat kayaknya. Silakan. Yang mau silakan. Dimulai dari diurut aja kalau gitu ya. Yang bertanya ya. Apanya tuh, Pak? Ya, diurut ya. Dari Jihan, silakan Jihan. Harus wajib bertanya. Oke, saya mau nanya. Kalau Satu aja, nggak boleh banyak-banyak, satu aja. kalau mau umroh atau haji, kalau buat perempuan harus ada mahramnya ya, Pak? Apa boleh sendiri? Udah ya, yang lain. Neng Asri silakan, wajib bertanya. Wajib bertanya silakan, jangan senyum-senyum. Sediakan pertanyaan masing-masing. Silakan Neng Asri. Ya, Pak, bentar, Pak. Habis itu Kurnia persiapkan, habis itu Mawadah. Wajib bertanya. Kurnia sudah ada, silakan duluan. Belum, Pak, belum. Mawadah silakan. Cepat cari pertanyaannya. Wajib nanya hari ini. Tadi pertanyaan dari Jihan, wajib pakai apa enggak? Wajib pakai mahram enggak apa kalau sekarang? Ya. Atau boleh aja nyelonong. Ada Kurnia silakan. Jelita silakan. Kosma. Wajib bertanya. Suara saya nggak kedengeran, Pak. Sekarang kedengeran nggak? Ya, kamu kenapa mukai di sana, suara di sini? Mukanya di Aceh, suaranya di Maroke. Pakai laptop. Terus ini suara saya pakai HP. Ya Allah, perjuangan. Ya, silakan. Ini bismillahirrahmanirrahim. Pemakalah aku mau bertanya. Kan tadi ada haji tamatu, haji kiron ya. Terus kan satu lagi haji ada kiron. Iya, Pak. Nah, terus apa? Kan yang hajinya apa bayar dam itu kan haji tamatu dan kiron ya. Kan haji tamatu itu tadi umroh dulu baru haji. Nah, berarti emang yang setiap umroh duluan maksudnya gimana ya? Waktunya itu aku masih nggak ngerti. Apa emang sudah dipahami pertanyaannya. Silakan Kurnia. Udah dipahami Miftah. Udah dipahamin pertanyaannya. Biarin aja Mutiah sama Habibah Habibah sama Miftah apa yang memahaminya. Sebentar Pak. Maksudnya apa nih? Kamu belum ngerti pertanyaannya. Ya, jadi yang kapan waktunya umroh? Pak, fokusnya itu Jelita nanyain damnya atau pembagian hajinya gitu. Gimana Jel? Waktunya. Jadi emang waktunya pelaksanaannya maksudnya nggak pakai dam-daman. Pelaksanaan itu bagaimana? Kalau tamatu itu bagaimana? Ya, kapan waktunya? Mungkin umrohnya bulan 2021, hajinya mungkin 2022 gitu ya. Nah, iya gitu. Ya. Nah, kira-kira gitu. Ya, tip. Silakan yang lain. Neng Zenit, ada pertanyaan silakan. Wajib bertanya. Silakan. Asri, silakan Asri. Jangan banyak-banyak tuh Pak. Ya, Pak. Kecuali Bapak tanya lagi enggak? Ini Bapak ini membebani presentasi. Pak. Mau nanya. Silakan Asri ya. Bapak, semisal kita tuh ngelanggar. Jangan nanya saya dong, nanya sama Habibah tuh. Iya, Bapak. Ya kan Bapak nanti jawab juga. Jauh banget. Iya, silakan Asri. Mau nanya kalau misalkan kita haji dan melanggar haji dan umroh itu nanti kafaratnya langsung
langsung apa nanti pas pulang? Ya Allah. Oke. Kurnia, silakan. Pia, silakan Pia. Jawab. Bingung kamu pagi-pagi kalau sudah kuliah jam segini aja bingung, hilang, ngeblank semuanya. Kacau kamu nih. Biasaan tidur sih pagi-pagi. Silakan Kurnia. Kemudian Pak kuliahnya. Enggak lah, Iya Pak, biasa kenapa aja. sekarang pagi terus Pak? Bapak kesenengan ya Pak pagi? Kenapa? Saya jam 8 sampai jam 10 malam itu nggak bisa diganggu. Lagi Pak. persiapan untuk promosi saya. Jangan sampai Ya Allah, Pak. jam 6 Semoga lagi sukses, Pak. Ya. Nafa, silakan bertanya. Yang pemegang absen. Kamu ngantuk ya? Apa ya? Apa ya? Maaf, Udah sudah subuh belum? Maaf Pak, lagi berhalangan. Oh ya, silakan Nafa. Kurnia, silakan Kurnia. Tadi ada pertanyaan dari Jihan, dari Neng Asri, sama dari siapa satu lagi tadi? Dari Jelita. Oke, silakan dijawab dulu. Yang lain silakan disiapkan pertanyaannya. Silakan Miftah sama Habibah untuk menjawab pertanyaan. Bapak masih dicari, kita bukan ahli fikih, Bapak. Enggak bisa lah. Sabar ya Pak. Sabar ya teman-teman. Kok Bapak sih? Pertanyaan dari Jihan, dari apa Jihan? Dari Jihan? Apakah perempuan berhaji? Ya, apakah perempuan itu boleh dia berhaji sendirian atau umroh tanpa ada mahram? Bapak, kalau hukumnya yang haji yang diganti biasanya kalau orang meninggal, terus kayak diupah, apa bahasa Indonesia kalau diupahkan? Badal haji namanya. Ya di badal haji boleh nggak Pak itu? Iya. Silakan tanya sama Miftah sama Habibah. Mereka berdua sekarang apa ulamanya. Masya Allah. Silakan. Oke, baik. Yang jawab aja. Salah betul belakangan. Nanti saya koreksi nanti. Tenang aja. Habibah gimana? Yang dari Jihan? Bismillah deh, Bapak yang jawab. Diambil dari website Pak ya, rumaisya.com gitu katanya. Kalau tentang mahram dalam haji atau umroh itu, kalau menurut ini bentar ya. Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Hambali, mereka berlandaskan dalil hadis la tusafirul mar'ah salatan illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh seseorang wanita bersafar 3 hari perjalanan kecuali harus bersama mahramnya. Itu kalau mereka berdasarkan berlandaskan dalil hadis tersebut gitu. Nah, kalau misalkan ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah membolehkan mahram tersebut diganti. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika ada para wanita yang sikoh 2 atau lebih yang memberikan rasaman, maka ini cukup sebagai pengganti mahram atau suami. Hal ini ditinjau jika wanita tersebut sudah dikenai kewajiban untuk berhaji dalam Islam. Menurut mereka, yang paling tepat tidak disyaratkannya adanya mahram bagi para wanita tersebut tidak disyaratkan adanya mahram bagi para wanita tersebut. Sudah cukup sebenarnya jika sudah ada jamaah yang jumlahnya banyak. Kayak gitu. Jihan, bisa dipahami tidak sejauh ini? Jadi tergantung pendapatnya. Ada yang mengikuti pendapat bahwa harus ditemani mahram atau penggantinya. Ada yang mengatakan bahwa ya nggak apa-apa asal jamaahnya udah banyak kayak gitu. Mana Jihan? Iya, oke. Terima kasih Biba. Kebutuhan mahram itu Jihan sama teman-teman yang lain itu di masa itu ya dengan kondisi wilayah yang masih padang gurun, di mana masih keberangkatan haji itu mungkin masih masing-masing. Nah, makanya Rasul mengatakan untuk keamanan sih, dari aspek-aspek keamanan sih saat pelaksanaan haji di sana, saat pelaksanaan haji dan umroh sana. Ya, makanya hadis itu terkait dengan untuk memberikan rasa aman kepada para wanita, ya, pada perempuan pada saat itu. Tapi kalau sekarang, di mana saat berangkat haji itu sudah lewat rombongan, apalagi sudah ada mutawif sekarang, dan di sana juga
tidak ditakutkan lagi sesuatu yang akan terjadi kepada seorang perempuan tersebut, ya kebutuhan daripada mahram itu ya diperbolehkan untuk tidak mahram dari sana. Ya, walaupun nantinya pada saat pelaksanaan biasanya pendaftaran haji itu antara satu dengan yang lain itu saling memahromin sebenarnya. Kurnia misalnya berangkat misalnya, ya dia berangkat sendirinya, dia nanti akan dimahramkan dengan dengan jamaah haji yang lain yang dia berangkat sendirian juga, bisa dimahramkan dengan misalnya dengan kebetulan di jamaah itu ada kakek-kakek misalnya, ya dimahramkan pada kakek-kakek tersebut. Ya. Gitu. Jadi sekarang tuh sudah seperti itu. Tetap di Saudi sana tuh harus perempuan tuh harus punya mahramnya ketika berangkat. Cuman pas keberangkatan itu biasanya diakalin biasanya. Ya, saya misalnya berangkat sendirian, Jihan mau berangkat juga. Kebetulan dia berangkat sendirian. Nah, Jihan itu biasanya oleh mutawifnya ataupun oleh travelnya itu diapain? Dimahramkan kepada laki-laki lain. Ya. Bisa 2 orang, bisa satu laki-laki itu memahramkan lebih dari 1 orang. Biasa seperti itu biasanya. Ya, adapun soal hukumnya, ya itu dilihat dari apa? Dari aspek kepentingannya dulu. Ya, kepentingannya kan tujuannya kan untuk apa? Untuk memberikan rasa aman kan kepada perempuan kan. Nah, pada saat itu ya apalagi berangkat bareng-barengan, saya pernah bawa jemaah dengan barengan satu rombongan itu ada 3.000-an kita. Ya itu kalau sudah seperti itu kan saling awas mengawasin. Jadi nggak masalah. Kalau masa-masa itu ya. Jadi begitu. Itu ya, Jihan. Nggak apa-apa Jihan. Kalau mau berangkat sendiri tanpa bapakmu, tanpa ayahmu, ya asal bawa saya aja ke sana. Ya. Yang lain silakan. Pertanyaan kedua tadi dari Jelita. Pertanyaan kedua dari Jelita untuk pelaksanaannya dan dam itu ya penjelasannya. Jadi bukan dam yang ditanyain. Iya Pak. Jadi ya, pelaksanaan haji kan ada 3 metode itu. Ada namanya tamattu, ada namanya qiran, ada yang namanya ifrad. Nah, yang dikenai dan ini tata cara pelaksanaan bagaimana, kapan waktunya, kan begitu. Tamattu misalnya, apakah dia diadakan umrohnya tahun ini, haji tahun depan, apa begitu? Nah, jadi bagaimana, silakan. Paham nggak sih Habibah? Pertanyaan Habibah? Paham Pak, ini mau jelasin Pak, bentar ya Pak. Ya, silakan. Baru mulai ini tadi langsung dipotong. Santuy. Nah, jadi Jelita, haji dan umroh itu ada 3 metode pelaksanaannya. Ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu. Qiran, bukan kiran. Qiran. Kalau kiran itu nama tetangga saya, Kiran. Kiranti. Nah, haji ifrad itu adalah di mana haji dan umroh itu dipisah pelaksanaannya. Jadi biasanya melakukan ibadah haji dulu, habis itu baru umroh dipisah. Cara pelaksanaannya maksudnya pelaksanaannya itu haji dulu terus di bulan-bulan umroh, setelah selesai umroh baru umroh di bulan-bulan apa sih aku haji dulu di bulan umroh gimana ceritanya sih? Bulan-bulan haji, habis itu umroh di bulan-bulan haji gitu. Nah, kalau untuk pelaksanaan haji ifrad ini tidak dikenakan, jemaah tidak membayar dam. Kedua adalah haji qiran. Haji qiran ini di mana jemaah itu niatnya tuh sekalian untuk haji dan umroh. Jadi sekalian gitu di bulan-bulan haji. Akan tetapi pada pelaksanaan haji qiran ini jemaah harus membayar dam, yaitu seekor kambing. Kalau misalnya nggak bisa bayar dengan menyembelih kambing, itu tuh jemaah bisa ganti dengan berpuasa 10 hari. Ketentuannya itu ada 3 hari puasa dilakukan di Mekah dan 7 harinya bisa di negeri masing-masing gitu. Dan jemaah juga disunahkan melakukan tawaf kudum di pas ketika tiba di Mekah.
Yang ketiga adalah haji tamatu. Nah, kalau haji tamatu ini yang biasanya paling dilakuinnya, yang biasanya dilakuin para jemaah Indonesia ya, dimana itu kalau sama kayak qiron, dia, tapi bedanya haji tamatu ini dia umroh dulu baru haji di satu waktu, di bulan-bulan haji gitu, umroh dulu baru haji. Nah, sama juga sama kayak qiron, jemaah haji itu membayar dam menyembelih seekor kambing. Kalau misalnya nggak bisa, diganti puasa 10 hari yang tadi ketentuannya tadi sama gitu. Gitu Jelita. Apakah bisa dipahami Jel? Oh, jadi apa tadi umroh sama yang tamatu itu kan umroh dulu baru haji ya. Tapi di waktu pas haji satu waktu ya. Di bulan haji ya. Bulan hajinya itu. Kan biasanya kalau orang Indonesia tuh kalau misalkan dia punya rezeki nih umroh dulu gitu kan. Misalkan tahun ini umroh, tahun depannya misalkan bisa haji, itu enggak denda kan? Enggak, dia termasuk ke haji ifrat ya. Di terpisah. Atau ini ya? Aku kayak gitunya. Iya sih. Berarti kalau dapat denda itu kalau di satu waktu ya? Di satu waktu waktu haji itu. Yang kena dam ini yang haji qiron sama tamatu. Kalau qiron kan dia niatnya sekaligus dua-duanya ya, haji sama umroh. Kalau tamatu umroh dulu baru haji. Itu kenapa dari ini gitu. Ya nanti penjelasan lengkapnya dari Bapak ya Pak. Ya Pak ya. Ya, silakan Bapak untuk menambahkan pencerahan Pak. Ini pelaksanaan ibadah haji dengan cara dengan tiga metode itu dilaksanakan di bulan-bulan haji. Ya, di bulan haji. Bukan dilaksanakan, misalnya saya mau laksanakan umroh dulu, enggak begitu ceritanya. Oh, berarti yang tadi cerita tanyakan nggak masuk ifrat ya Pak? Beda enggak, ya? Itu bukan ifrat. Kalau menurut pemahaman saya itu bukan ifrat. Semuanya dilaksanakan di bulan-bulan haji semuanya. Ya di bulan di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau dengan cara kamu umrohnya di bulan Rajab, kemudian hajinya di bulan haji, ya itu enggak termasuk dalam kategori pelaksanaan qiron, ifrat dan dan tamatu tadi. Semuanya dilaksanakan di bulan haji semuanya. Ya, tamatu ya biasanya jamaah haji yang datang duluan kloter pertama itu biasanya dia melaksanakan haji secara tamatu. Ya, melaksanakan haji secara tamatu dia. Ya, umroh dulu dia, apalagi kan biasanya jemaah haji itu yang datang duluan, mereka ketika datang itu langsung ke Madinah dulu. Madinah sekitar 5 hari, di 5 hari Madinah itu langsung ke Makkah. Jadi lama di Makkah ya Pak, mereka nanti. Ya, kalau biasanya jemaah haji yang Indonesia tuh ngambil namanya arba'in namanya. Apa itu arba'in? 40 hari melaksanakan sholat 40 kali, 40 waktu melaksanakan sholat berjamaah di Nabawi. Ya, subuh sampai sampai Isya 8 hari, bukan 5 hari, 8 hari. 8 hari itu yang nanti datang kloter pertama itu. Biasanya di awal-awal bulan Zulqa'dah itu atau di akhir-akhir bulan Syawal itu sudah ada keberangkatan. Itu kloter pertama itu. Nah, itu biasanya melaksanakan haji tamatu biasanya. Ya. Kemudian baru setelah itu di akhir setelah selesai pelaksanaan umrohnya. Umroh itu kan ihram dari miqat, ya ihram dari miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i dan tahallul sudah selesai. Nah, habis itu pas ketika pelaksanaan masuk waktu pelaksanaan haji, mulai dari hari tarwiyah, kemudian hari Arafah, kemudian hari 11, 12, 13 itu, ya 11, 12, 13 itu hari lupa hari apa namanya itu? Yang haram untuk berpuasa. Tasyrik bukan tasyrik. Ya, hari tasyrik ya, afwan. Hari tasyrik ya itu mulai dari tarwiyah itu di situ mereka mengambil ihram untuk haji dari Makkah. Ya, ihramnya dari Makkah. Kalau kebetulan dia dari Madinah,
dia berasal dari apa bertolak dari Madinah, berarti dia umrohnya ngambil umroh ihram mikotnya itu dari Bir Ali. Sampai di Makkah dia langsung ihram umroh. Kalau qiron dia melaksanakan haji dan umroh sekaligus. Sekalian niat ihram dari mikotnya sekalian niatnya. Nawaitu misalnya aku berhaji dan berumroh, ya ihramnya untuk haji dan umroh. Nah, itu biasanya yang melaksanakan sebentar. Ya. Biasanya itu jamaah-jamaah haji yang datangnya mepet waktunya atau kloter terakhir itu. Ya, itu biasanya mereka melaksanakannya haji qiron. Ya, haji qiron. Ya, berumroh untuk ihram untuk ihram dan umroh itu sekaligus. Ya, mereka ihram dulu untuk kemudian tawaf, umroh dan memasukkan niat haji di dalamnya. Ya, langsung memasukkan adapun ifrad ya berihram untuk haji dari mikot dari Makkah ya. Ini biasanya bagi penduduk Makkah biasanya mereka hanya berihram untuk haji saja. Ya. Ihramnya untuk haji saja. Biasanya orang-orang yang bermukim di Makkah itu biasanya mengambil metode hajinya ya ifrad dia. Dia hanya ifrad itu sendiri, berarti dia cuma haji saja. Dia cuma haji aja dia. Ya, ibadah haji yang paling utama itu ya tamattu kata Rasulullah sebagaimana yang sampai ke Rasulullah SAW. Cuman wan tamatta'a bil umrati ilal haji kamastaysara minal hadi. Tapi dia harus memotong hadiyu. Ya, tapi dia harus memotong hadiyu pada saat itu. Ya. Jadi begitu ya. Ya, bedakan ya. Dia bukan artinya umrohnya di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Rabiul Awal, kemudian haji enggak. Dia tetap di hari yang di bulan yang sama, di masa haji itu. Ya, di masa haji. Makanya umroh itu ada umroh yang dilakukan pada saat haji. Kalau dia melaksanakan haji dan haji qiron dan haji tamattu, ya ada yang umroh dilaksanakan di luar, ya umrohnya umroh sunnah dilaksanakan di luar bulan haji. Ya, haji itu kan cuma ada 4 bulan ya. Ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Ya, haji itu hanya di bulan-bulan tertentu saja. Makanya tidak sah berhaji kalau hajinya itu di bulan Syawal, di bulan Ramadan. Tidak ada haji seperti itu. Silakan yang lain. Itu ya Jelita, paham? Ya Pak, insya Allah paham. Jadi emang di bulan haji aja ya Pak, bukan di luar bulan haji. Enggak. Kalau kamu melaksanakan haji umrohnya di bulan Ramadan, hajinya di bulan Syawal, hajinya di bulan haji, ya itu namanya hajinya haji ifrad dong namanya. Haji ifrad namanya. Pak, terus ini kenapa bayar dam Pak? Yang tadi qiron, tamattu itu. Kenapa harus saya belum mengetahui kenapa alasannya. Tapi itu perintahnya Al-Qur'an itu. Man tamatta bil famastaysara minal hadi. Jadi hadiyu itu sebenarnya ya Rasul sendiri pun ketika saat kejadian sulhu Hudaybiyah, ya sulhu Hudaybiyah itu Rasul sengaja membawa binatang hadiyu juga untuk dikorbankan. Ya, sengaja emang. Ya, jadi itu perintah kalau bicara tentang kenapanya saya belum tahu kenapanya. Ya, kenapa saya nggak tahu. Baik, Pak. Mungkin karena ada 2 ibadah di sana mungkin ya. Saya nggak ada ibadah haji dan umroh. Ya, kalau yang bagi melaksanakan yang tidak kena hadiyu, haji apa Miftah? Yang nggak kena hadiyu tadi yang kira ifrad. Ifrad ya, karena dia cuma haji saja. Karena dia cuma haji saja. Tapi ala kulli hal semuanya ibadah ya. Termasuk hadiyu itu sekalipun itu sebenarnya bukan denda sebenarnya. Dia bukan dam sebenarnya, dia hadiyu namanya. Dia bukan dam sebenarnya. Dia bukan denda sebenarnya.
Ya, masa iya ibadah karena beribadah karena apa didenda karena ibadah kan enggak lucu namanya. Ya, artinya itu semuanya ibadah semua. Kami juga terangkan di makalah kami di bagian akhir, bahkan yang melakukan haji ifrad pun kadang tuh juga mengeluarkan haji menyembelih kurban juga. Iya, makanya yang namanya ibadah sama Allah itu ya enggak perhitungan, ya Allah. Ya apa misalnya dia kenapa? Ya kena denda deh. Enggak, itu niatkan ibadah semuanya. Kalau niatkan diniatkan ataupun dianggap itu sebagai suatu beban, ya beban. Tapi niatkan itu sebagai apa dalam rangka ibadah semuanya. Ya. Berhadiyu pun apa ibadah kan bukan artinya denda ataupun iqab, bukan artinya suatu yang sebagai hukuman, bukan. Ya. Silakan yang lain. Itu pertanyaan siapa tadi? Pertanyaan Jelita. Jelita. Pertanyaan dari siapa yang belum jawab? Pertanyaan siapa tadi? Jihan yang kedua pertanyaannya belum tadi. Apa pertanyaan? Pertanyaan siapa ya tadi? Yang membayar kifarat itu apa? Astri bukan? Astri. Yang akan dijawab oleh Bibah. Silakan Bibah. Ya, dari yang saya dapat ya dari website lagi itu, kalau misalkan kapan kifarat atau dam itu dibayarkan gitu. Nah, kalau misalkan yang saya dapat ini kan yang haji tamattu nih, membayar damnya tuh bisa dimulai dari saat kamu tiba di Mekah dan melaksanakan umroh hingga pada hari tasyrik mendatang. Ini kata konsultan ibadah Arab Saudi ini bilangnya, lebih amannya sesuai keutamaannya disarankan pada hari Idul Kurban atau hari tasyrik dibayarkannya. Tapi sebelum puncak haji juga bisa setelah melaksanakan umroh di Mekah. Nah, bayarnya di mana gitu? Jamaah haji bisa membayar dam dengan langsung ke pasar kambing, di mana harganya sekitar 180 rial untuk yang termurah. Sementara untuk pembayaran resmi bisa ke Bank Arroji, yang harganya bisa mencapai 450 rial. Bedanya kalau di pasar kambing ada struk, kalau di Bank Roji ada tidak ada struk, kalau misalnya di Bank Roji ada struknya. Bang Roji tinggal di mana tuh? Bang Roji tinggal di mana tuh? Nggak tahu, Pak. Aku mah nggak kebayang. Bang Arroji, Pak, namanya. Oh, kirain abang-abang tadi tuh. Potong kurban gitu ya, Pak. Iya, kirain abang-abang tadi. Rumah jagal. Iya, waktu pembayaran damnya itu bisa dilakukan setelah musim haji, namun selama jamaah haji masih berada di Mekah. Seperti itu, Neng Astri. Ya, pembayaran dam itu ya dilakukan di tanah haram. Ya bisa, saya bayar damnya di tanah air nggak bisa. Yang bisa dilaksanakan di tanah air itu ya apa? Kalau nggak ketemu hadiu di sana, binatang hadiu, ya berarti dia puasa 10 hari, 3 harinya di tanah haram, 7 harinya ketika balik kampung halamannya. Kapan gitunya Pak maksudnya? Ya begitu. Pas haji kah atau setelah haji itu yang tanyakan yang tadi. Ya. Gitu teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Dari Jihan tadi pertanyaan kedua tadi apa tadi Jihan? Jihan. Makasih pemakalah. Badal itu loh Pak. Apa? Kalau haji yang di Badal itu loh. Oh, haji badal. Gimana haji badal? Kenapa? Kenapa haji badal? Ya, haji badal misalnya ada nenek kita atau kakek yang belum melaksanakan apa haji, sementara kita punya uang misalnya, kita mau badalin haji nih. Atau orang tua dia sudah niat haji, tapi delalah misalnya ada kakek misalnya dia sudah bayar ONH, tapi pas dia mau berangkat mungkin sakit atau mungkin tidak mampu untuk ke sana, itu bagaimana caranya? Ya, masih ada peluang untuk dia mendapatkan pahala hajinya. Bagaimana caranya? Ya dengan cara dibadalin. Cuman ada syaratnya badal haji itu nggak boleh sembarangan juga. Pertama, yang mau membadalkan, yang ditunjuk untuk membadalkan itu harus sudah haji duluan. Sudah haji duluan sebelumnya. Kalau enggak tuh nggak bisa. Ya, nggak bisa. Gimana ceritanya? Dia misalnya
gimana ya? Itu jatuhnya Kewajiban dia diri dia sendiri. Dia punya hutang. Ya, dia punya hutang. Ya. Kemudian dia bayari utang orang duluan. Yang wajib itu apa? Yang bayar hutang sendiri duluan dong. Dia punya apa? Punya uang nih. Ya, atau dia punya kewajiban nih. Ya, kewajiban SPP misalnya. Ya. Atau seperti ini. Pintu tol, saya analogikan seperti masuk pintu tol lah. Dia berada di depan. Ya, berada di depan. Sementara ada orang belakang. Ya, pintu tol kartu tol sudah habis. Ya, bisa nggak tuh kartu tol digunakan buat orang itu di belakang? Ya nggak bisa dong, terhambat oleh dia di depan. Kan begitu. Ya, kecuali kalau dia sudah tap kartunya di mesin e-tolnya, kemudian dia keluar lagi, dia serahkan itu boleh. Ya, sama dengan ibadah haji badal haji itu juga. Badal haji ya yang bisa membayarkan haji itu bagi orang yang sudah pernah haji. Kalau enggak tuh nggak bisa. Gitu Jihan. Ya. Jadi untuk badal haji itu boleh dilakukan, tapi syaratnya yang membadalkan itu sudah melaksanakan haji. Begitu terus nggak boleh yang sekali untuk dua bandal dua orang sekali haji. Boleh satu niat haji itu untuk satu orang. Misalnya saya mau berangkat, saya haji tahun ini nih, ya kan? Atau satu kelas ini semuanya tahun ini berangkat haji semua. Yang nggak ngaminin berarti nggak berangkat. Amin. Baru dibilang amin aja. Amin Pak, ya Allah, saya kan nggak bisa on mic. Iya. Nah, kemudian kebetulan Jihan mau kakeknya mau dihajikan juga. Sekalian aja niatnya. Niat haji buat diri sendiri sama niat haji buat kakek itu nggak bisa. Satu niat haji satu sama dengan umroh misalnya. Umroh itu ketika kita umroh biasa, umroh sunnah itu kalau sudah sampai di sana 8 hari atau 11 hari 10 hari di sana, 9 hari di sana biasanya. 7 hari sih efektif sih, 9 hari 1-2 harinya untuk perjalanan pulang pergi. Nah di 7 hari itu selama berada di 4 hari berada di Makkah itu mau umroh berapa kali pun itu silakan. Tapi mikotnya ya ihramnya itu berbeda nggak bisa sekali. Misalnya nih plan umroh niat mikot misalnya dari Bir Ali itu sekitaran Madinah. Ambil mikot sana nyampe di Makkah langsung tawaf melaksanakan umroh tahallul selesai itu sekali umroh. Kalau mau umroh lagi keluar lagi ke ngambil mikot lagi ke mikot yang terdekat. Ya ada di Ji'ra'nah, ada di Hudaybiyah, ada di Zulhulaifah dan lain sebagainya. Ya, umroh lagi, selesai tahallul sebagainya, dia keluar lagi, ya ngambil ihram baru lagi. Setelah dia mau umroh buat ibunya, dan diniatkan buat ibunya, ambil ihram dari mikot lagi, pakaian ihram lagi. Bagi laki-laki ya 2 helai pakaian putih, ya nggak boleh pakai penutup kepala. Keluar ambil ihram terdekat ataupun kalau mau jalan-jalan ya agak jauh dikit ya sekitar 20 kiloan di Hudaybiyah dan tawaf, sa'i, tahallul udah selesai. Keluar lagi dia mau umroh lagi. Itu silakan aja. Boleh seperti itu. Sama kasus haji seperti itu juga. Kalau mau menghajikan orang, dihajikan diri sendiri dulu. Nggak bisa 1 kali ihram itu untuk 2 orang itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi begitu. Ada lagi pertanyaan silakan. Silakan. Bapak Oke, berarti Jihan. sama juga ya, Pak? Gimana Jihan? Bapak berarti sama juga ya kalau mau umrohin yang badal itu? Iya, sama. Tidak umroh juga. Iya, kalau umroh kan agak fleksibel waktunya. Tapi kalau haji itu kan terkait sekali masa haji itu kan hanya sekali. Kan nggak bisa 2 kali wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah itu ya tanggal 8 tanggal 9 itu. Nggak bisa ditambah-tambahin.
wukuf di padang Arafah, kemudian melontar jumroh, oke lah. Ada apa? Ada 3 pilihan waktu kan? Ada banyak pilihan waktu. Tapi yang namanya wukuf itu, padahal inti daripada haji itu kan wukuf. Ya makanya kata al-hajjul Arafah kan? Haji itu ya padang Arafah itu. Makanya bagi siapa saja yang sakit, semuanya harus keluar kalau mau melaksanakan haji. Mau sakit, mau setengah lagi mau mati, atau setengah lagi mau sekarat, itu dikeluarin semuanya. Iya, di padang Arafah. Walaupun sekejap, sebentar, dikeluarin semuanya. Kalau mau haji, kalau enggak itu ya batal, enggak ada hajinya. Dan itu enggak bisa bayar dam. Batal haji dan ngulang tahun depan. Kan? Kecuali kalau umroh itu kan fleksibel waktunya, enggak ada wukufnya. Kapan saja toh boleh, kapan saja sa'i boleh. Tapi kalau haji itu kan ya yang membuat dia terbatas waktu sekali itu ya karena wukufnya itu. Ya wukuf di padang Arafahnya itu. Sekali setahun kan. Tanggal 9 Zulhijjah itu kan cuma sekali setahun. Bisa dibuat 3 kali setahun tanggal 9 Zulhijjah. Enggak bisa. Ya udah kita tetapi bersama aja yuk. Nanti tanggal 9 Zulhijjahnya nanti tahun depan kita diulangin. Kan enggak bisa. Jadi begitu. Ada pertanyaan? Terakhir silakan, ada pertanyaan silakan. Neng Zenit, jangan ngantuk. Pagi-pagi berbaku tangan, ya Allah. Haji badal itu ada haji tamatu juga nggak Pak? Iya, sama aja, pelaksanaan sama aja. Soal pelaksanaan sama aja, cuman niatnya berbeda kan. Kalau haji badal itu untuk menghajikan orang lain atau keluarga sendiri, ya bukan diri sendiri lah. Tapi kalau haji yang biasa sama aja sih ya, cuman beda niatnya aja, beda niat ihramnya saja. Dia ihram buat siapa? Ihram haji buat siapa? Buat kakek saya, ya berarti pahalanya ya boleh sampai pelaksanaan untuk orang bersangkutan. Jadi hajinya bukan buat dia pahalanya. Ya, tapi lihat-lihat juga jangan sampai untuk mencarikan badal haji itu lihat orangnya amanah. Kadang banyak sekali sebagian ada sebagian kecil bagi yang biasa badal haji itu uangnya dia kantongin kan badal haji itu dapat uang juga. Biasanya mahasiswa ya kan otomatis kan kalau kita mau minta badalin haji untuk orang tua atau sementara kita belum haji kan orang bersangkutan harus disangguin. Ada harganya loh itu sekitar 10 juta atau berapa gitu atau 5 juta atau berapa itu. Bukan hanya disuruh berangkat doang, enggak, ada biayanya. Dan itu jadi lahan bisnis kalau di sana badal haji itu. Nah, itu juga ada syaratnya tadi Pak. Maksudnya nggak boleh badal haji itu untuk kepentingan cari harta katanya. Ya artinya yang namanya apa, yang namanya niat orang kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu apa niat orang. Memang lumrahnya yang memang seperti itu, perintahnya seperti itu. Jangan mau badalin haji karena apa misalnya. Karena misalnya ingin dapat harta. Iya, tapi kan sebagian kita lihat seperti itu. Dia kantongin dua uangnya, ibadah hajinya nggak dia laksanakan. Itu sering-sering kejadian seperti itu. Makanya lihat kalau mau minta badalin haji itu lihat orangnya amanah atau enggak. Iya. Kan ada sebagian ngapain saya ibadahin orang lain, kantongin aja duitnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Saya kira cukup ya habisnya apa mata kuliahnya? Tahqiq Turats, Pak. Oke, cukup. Saya kira cukup ya. Kita satu kali pertemuan lagi ya? Iya, satu makalah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Saya bebas. Saya kira cukup ya. Silakan ditutup Habibah. Tadi yang buka Miftah, sekarang Habibah nutup. Silakan. Ya, terima kasih kepada teman-teman dan Bapak yang telah hadir dan menyimak presentasi kami hari ini. Kami tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja ya. Semoga ada manfaatnya dan silakan berdoa. Yang namanya haji itu berangkat haji itu panggilan ya. Minta sama Allah supaya kita dipanggil. Ya Allah, minta saya dipanggil tahun ini ya Allah. Apa sih yang nggak mungkin bagi Allah?
walaupun daftar tunggu itu 20 tahun sekarang itu mintanya sama apa? Minta aja pas sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan pada waktu dekat ya apa haji dan umroh ya Allah. Tapi ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak pemakalah. Makasih banyak pemakalan.